Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Alivia Meta Putri dengan NIM 111190217 dan Kris Natalina Nainggolan dengan NIM 111190297. Di sini kami berdua akan menganalisis mengenai penyerangan tenaga kesehatan di Papua yang diajukan untuk memenuhi tugas hukum pajak yang diampu oleh Bapak Ahmad Lanang SH.MH. Veronica Koman adalah seorang pengacara dan penggiat hak asasi manusia yang dikenal akan advokasinya untuk isu-isu pelanggaran HAM di Papua. Kronologi versi Nakes dikutip dari Tempo.co. Baku tembak antara personel gabungan TNI Polri dan KKB terjadi di distrik Kiwirok, Papua, pada Senin 13 September 2021. Lalu berlanjut pada peristiwa serangan dan pembakaran sejumlah fasilitas pelayanan publik, seperti puskesmas, perumahan para tenaga kesehatan atau Nakes, sekolah SD dan SMP di distrik Kiwirok. Aksi teror itu telah mengganggu dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Sebanyak 11 orang nakes mengalami luka-luka, 1 orang meninggal, dan beberapa dinyatakan hilang. Gabriela Melani adalah salah satu di antara 10 nakes yang menjadi korban kekejaman dari kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Puskesmas tempatnya bertugas diserang dan dibakar oleh KKB secara beringas. Sebelumnya, Gabriela ditemukan tak bernyawa di sebuah jurang saat berusaha melompat menghindari serangan KKB. Gabriela bersama rekannya, Christina Sampetonapa, yang juga ditemukan dalam kondisi terluka parah. Selanjutnya, kronologi versi dari KKB. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebi Sambon menjelaskan awal mula serangan terhadap tenaga kesehatan atau nakes versi mereka pada 13 September 2021 lalu. Menurutnya, baku tembak terjadi karena ada seorang dokter yang lebih dulu mengeluarkan pistol. Sebelumnya, TPNPB-OPM membantah telah melempar seorang tenaga kesehatan ke jurang. Mereka juga menegaskan bahwa warga sipil non-Papua tidak akan pernah menjadi target penyerangan. Keterangan Sebi merujuk pada insiden penyerangan di distrik Wirok pada 13 September 2021. Akibat kejadian itu, seorang perawat bernama Gabriela Melani meninggal dunia dan 4 perawat terluka serta 1 perawat masih dinyatakan hilang. Dilansir dalam CNN Indonesia, aktivis HAM Veronica Koman meminta Komnas HAM menginvestigasi penyerangan organisasi Papua Merdeka atau OPM terhadap tenaga kesehatan atau nakes. Diketahui, dalam kejadian tersebut, 1 orang nakes bernama Gabriela Melani berusia 22 tahun meninggal dunia. Itu perlu penyelidikan lebih lanjut karena kasus ini sangat kompleks. Dan pada dasarnya, ini perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mencegah terjadinya kecelakaan sipil, kata Veronica secara daring di kanal YouTube Amnesty International Selasa 21 September. Lebih lanjut, Veronica menjelaskan versi kronologi yang disiarkan oleh media kebanyakan menggambarkan kekejaman TPNPB-OPM dalam menyerang nakes. Versi yang kedua, kata Vero, diduga dipicu oleh penembakan yang dilakukan seseorang menggunakan baju dokter terhadap TPNPB, sehingga terjadi insiden penembakan di gedung kesehatan. Ia mengatakan, di Papua banyak TNI yang merangkap sebagai guru dan dokter. Ia menilai hal itu yang menyebabkan banyak kecurigaan di Papua. Meski begitu, ia sedih mendengar kabar bahwa dalam insiden tersebut, seorang nakes meninggal. Namun, ia menyebut kebenaran kronologi tersebut harus tetap diselidiki. Menurut pendapat saya terkait peristiwa baku tembak yang terjadi antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Papua, ini sangat membahayakan. Terlebih setelah baku tembak terjadi, disusul aksi penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, perumahan
para tenaga kesehatan, sekolah SD dan sekolah SMP. Dan dalam kejadian ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, dalam peristiwa ini pula mengakibatkan sebanyak 11 orang tenaga kesehatan mengalami luka-luka, 1 orang meninggal dunia, dan beberapa orang dinyatakan hilang. Hal ini menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, terkhususnya masyarakat Papua. Dan karena kejadian ini berdampak pula bagi para tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas di sana. Mereka harus terjamin keamanannya dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, di sini pihak berwenang dan pemerintah terkhusus harus bergerak dengan cepat untuk menanggulangi kejadian tersebut. Karena kejadian ini dapat menghambat kinerja para tenaga kesehatan. Dan Komnas HAM pula harus mengusut dan menginvestigasi motif dari penyerangan ini. Terlebih dari kabar yang beredar, dalam kejadian ini terjadi kekerasan seksual ketika penyerangan. Maka dari itu, Komnas HAM harus bergerak cepat guna mengungkap fakta-fakta penting yang harus diungkap.